这两座遗迹都是价高不菲的宝物，抢在我前面埋下地球。希望他是死的，若是活的，按照这个入侵速度，只要一息尚存，战斗便永不停止。Sukmawati 4764, Koperasi Idaman 5395, Muhammad Farid 7802, Bima 14481, Jalil Arfian 1593, Ilham, Arfati 1823, April Arumi, Ferry Adila 8399, Andi Sapura 6285, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada. Bang Panjul doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali membawakan spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 218. Dan biar nggak kelamaan openingnya, maka segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. 反地球者，诛！ Pada part sebelumnya, Luo Feng yang menggunakan strategi duduk manis sambil menunggu batas waktu terakhir dalam tiap menara, membuat poin dan peringkat yang dimilikinya makin tertinggal jauh, yang dimana seiring berjalannya waktu, peringkat Luo Feng pun makin menurun drastis, dan telah berada di peringkat terakhir. Dan jelas, hal ini membuat dirinya dibenci dan menjadi bahan cemoohan oleh para warga di seluruh medan bintang, yang berada di wilayah kekuasaan negara semesta Ganwu. Bahkan, Sisan yang hadir sebagai pengawas pun, harus menanggung malu akibat hinaan dari para pejuang abadi yang berasal dari negara semesta lain. Di sela semua cemoohan yang dilontarkan oleh masyarakat dan para petinggi di negara semesta Ganwu, tiba-tiba ekspresi Sisan tersenyum, saat melihat Rongjun yang saat itu telah berhasil sampai dan tereliminasi di menara kelima, dan berhasil menduduki peringkat 13 di seluruh alam semesta. Bagus, sangat bagus, ucap Sisan yang tampak puas. Karena dengan peringkat seperti itu, sudah dipastikan Rongjun akan menjadi anggota inti dari perusahaan virtual alam semesta. Di sisi lain, Luo Feng yang merasa kultivasinya telah cukup, tiba-tiba melakukan pergerakan dan mengeluarkan semua kekuatannya, dan dengan cepat melewati setiap rintangan yang berada dalam menara pelatihan. Di sela itu, salah satu pejuang abadi yang dari tadi memantau setiap peringkat yang dimiliki para peserta yang masih berada di menara pelatihan, tiba-tiba tercengang dan berkata, "Lihatlah, sepertinya terjadi sesuatu yang aneh di dalam menara pelatihan, karena bukankah sebelumnya peserta bernama Luo Feng yang berasal dari negara semesta Ganwu itu masih berada di tingkat pertama menara keempat. Tapi sekarang lihatlah, dia telah berhasil melewati lantai ketujuh menara keempat, dan telah berpindah ke menara kelima. Dan bukan itu saja, bahkan peringkat yang awalnya berada di peringkat paling bawah, sekarang telah meningkat pesat, dan telah berhasil menduduki peringkat 500 teratas, ucap salah satu pejuang abadi. Mendengar ucapan itu, Sisan pun terkejut. Apa? Si idiot itu telah berhasil mendapatkan peringkat 500 teratas, tanya Sisan yang tidak percaya. Namun, baru saja akan melihat ke arah layar, tiba-tiba, Sisan dan para pejuang abadi yang berada di alun-alun kota kembali terkejut, saat melihat Luo Feng yang telah berada di peringkat 128, dan beberapa saat setelahnya, peringkat itu kembali melonjak drastis, dan telah berhasil menduduki peringkat 42 teratas. Gila? Ini sungguh gila, sebenarnya kekuatan seperti apa yang disembunyikan oleh bocah ini, ucap Sisan, yang dengan cepat mengganti siaran ke menara tempat Luo Feng berada. Dan alangkah terkejutnya Sisan, saat melihat teknik yang digunakan oleh Luo Feng. Ini, bukankah ini adalah teknik 10.000 benang, yang untuk menggunakannya, seseorang harus benar-benar memiliki pemahaman tentang hukum asal ruang angkasa, ucap Sisan yang tampak terkejut. Sesaat setelahnya Sisan kembali berkata, bukankah selama seleksi internal dia sama sekali tidak mengungkapkan pemahamannya tentang hukum asal ruang angkasa? Bocah ini,
dia benar-benar pintar menyembunyikan kekuatannya, ucap Sisan. Di sela itu terdengar, salah satu pejuang abadi berkata, teknik 10.000 benang, walaupun teknik ini adalah teknik yang tersebar luas di seluruh alam semesta, namun itu hanya tersebar di antara para pejuang abadi. Dengan demikian sudah sangat jelas, latar belakang dari bocah bernama Luo Feng ini tidaklah sederhana. Mendengar ucapan itu, Sisan yang masih melihat ke arah layar pun berkata, aku tidak tahu, pejuang abadi mana yang telah melatihnya, namun dari tingkat pemahamannya tentang hukum asal ruang angkasa, serta tingginya level dari teknik 10.000 benang yang ia kuasai, ditambah dengan kendalinya terhadap persenjataan Nansen, maka sudah bisa dipastikan, guru dari bocah bernama Luo Feng ini bukanlah sesuatu yang bisa kita singgung, ucap Sisan. Ya benar, karena menurut informasi yang pernah ku dengar di kerajaan Gunung Naga Hitam, hanya beberapa pejuang abadi saja yang berhasil menguasai teknik 10.000 benang, dan tingkatannya pun belum mencapai tingkatan yang dikuasai oleh Luo Feng, lanjut salah satu pejuang abadi. Mendengar ucapan itu, Sisan pun hanya mengangguk pelan. Saat itu, bukan hanya para pejuang abadi saja yang terkejut dengan melonjaknya peringkat dan poin yang diraih oleh Luo Feng. Bahkan para jenius dari negara lain yang telah tereliminasi dan berkumpul di tengah alun-alun pun, tampak terkejut dan merasa iri sembari mulai berdiskusi. Sial, aku tak menyangka, dalam kompetisi ini negara semesta Ganwu benar-benar memiliki banyak jenius, yang bahkan selain Rongjun yang telah berhasil menduduki peringkat ke-13 di seluruh alam semesta, saat ini telah muncul jenius yang bernama Luo Feng, yang sampai saat ini telah berhasil menduduki peringkat ke-42, yang walaupun saat ini dia bisa saja tereliminasi, namun sudah dipastikan, dengan peringkatnya saat ini, dia dan Rongjun akan mendapatkan tawaran untuk menjadi anggota inti di dalam perusahaan virtual alam semesta. Ya benar, dan menurut informasi yang ku dengar dari para peserta yang berasal dari negara semesta Ganwu, saat kompetisi eliminasi, peserta bernama Luo Feng ini pun menggunakan strategi yang sama, bunyi diskusi dari para jenius lain. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, makin banyak peserta yang telah tereliminasi, hingga sampai saat ini, hanya menyisakan 4 peserta yang masih bertahan. Yang diantaranya ada Dewa Kematian Bolan, yang berasal dari negara semesta Nuh, Tombak Darah Kandita yang berasal dari negara semesta 9 Api, Pedang Kehidupan Yi Feng yang berasal dari negara semesta Ancient Will, serta Luo Feng sang MC kita yang berjuang mewakili negara semesta Ganwu. Saat itu, karena jumlah peserta yang masih bertahan hanya tersisa 4 peserta, maka perusahaan virtual pun langsung menayangkan cuplikan pertempuran dari tiap-tiap peserta. Yang dimana saat itu di layar pertama menampilkan sosok Dewa Kematian Bolan, yang telah berhasil sampai di tingkat pertama menara ke-7, yang diisi dengan 10.000 monster mamut darah, yang kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan monster mamut darah yang berada di tingkat pertama menara ke-1. Yang dimana mamut darah yang berada di tingkat pertama menara ke-7 ini, setiap serangannya diresapi dengan hukum asal muasal yang sangat kuat, bahkan, Bolan yang digadang-gadangkan sebagai peserta terkuat pun, sampai kewalahan dan terluka saat melawan kumpulan mamut darah yang menyerangnya secara bergerombol. Dan di saat mulai terdesak, tiba-tiba Bolan melepaskan kekuatan yang menakutkan yang diserapi dengan hukum asal muasal, dan dengan ganas membantai satu persatu mamut darah yang terus menyerangnya. Melihat hal itu, para pejuang abadi yang terus mengawasi jalannya pertandingan pun seketika terkejut, karena tak menyangka bahwa Bolan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sementara Bolan, ia pun masih dengan ganas melepaskan tebasan-tebasannya ke arah mamut darah yang menyerang tanpa henti. Di sela tebasan-tebasan itu, tiba-tiba, salah satu mamut darah berhasil menancapkan gadingnya di lengan Bolan, lalu melemparnya ke arah kumpulan mamut darah yang dengan cepat menginjak-ninjak tubuh Bolan hingga tewas, yang otomatis hal ini membuat Bolan tereliminasi. Saat itu, walaupun Dewa Kematian Bolan telah tereliminasi, namun karena kekuatannya yang mengerikan, ia pun berhasil membunuh 5.612 dari 10.000 mamut darah, dan hal itu membuat pangeran dari planet Mankadara para jenius yang telah berhasil menduduki peringkat 100 teratas tampak bergidik ngeri, bahkan, Rongjun sendiri sampai mencengkram erat tinjunya dengan erat sembari berkata, "Sungguh terlalu kuat, tak peduli dilihat dari sudut manapun, aku tetap bukanlah tandingannya," ucap Rongjun. Sedikit penjelasan tentang target yang berada di dalam menara pelatihan ini, yang dimana setiap target yang berada di tingkat pertama menara, adalah target yang sama dengan yang ada di lantai pertama menara kedua, ketiga ataupun ketujuh, dan yang membedakannya hanyalah tingkat kekuatan dari setiap target.
Sebagai contoh, target yang ada di lantai pertama menara ke-1 adalah 10.000 mamut darah, begitupun dengan yang ada di lantai pertama menara ke-7. Namun tentunya, mamut darah yang berada di lantai pertama menara ke-7 ini, memiliki kekuatan yang mengerikan, yang bahkan peserta kuat seperti Bolan pun tak mampu untuk membunuh semua mamut darah di tingkat pertama. Sedangkan dalam lantai kedua tiap menara, para peserta yang mengikuti kompetisi harus melawan piton setan berkepala 9, yang berjumlah 10.000 ekor. Sedangkan pada lantai ketiga, tiap menara diisi dengan ras Tuoluo, yang merupakan ras dengan bentuk kehidupan energi. Dan untuk lantai keempat, tiap-tiap menara diisi dengan 10.000 monyet terbang, yang merupakan makhluk misterius di alam semesta. Untuk lantai kelima, setiap peserta akan berhadapan dengan 100 boneka dari ras robot. Untuk lantai keenam, diisi dengan 10 ekor monster luar angkasa Chang. Sedangkan untuk lantai ketujuh yang merupakan lantai terakhir dari tiap-tiap menara, diisi dengan 1 sarang induk dari Ratu Klan Serangga. Kembali ke kompetisi, yang dimana setelah Dewa Kematian Bolan tereliminasi, siaran pertarungan pun langsung berpindah ke menara kelima tingkat kelima. Yang dimana saat itu, tampak Kandita yang mulai kewalahan saat berhadapan dengan 100 boneka robot setinggi 8 meter, yang terus melepaskan serangannya. Hingga suatu ketika, tampak salah satu boneka robot yang melesat cepat dan langsung melepaskan tinjunya pada kepala Kandita, yang seketika terpental ke tanah dan mati pada peringkat 28. Di sisi lain di menara kelima tingkat kelima, tampak si pedang kehidupan Yi Feng, yang menggunakan semua pemahaman hukum asal serta seluruh kekuatannya saat bertarung melawan boneka robot. Yang dengan kekuatan serta pemahamannya itu, dia pun berhasil mengalahkan 100 boneka robot, dan otomatis naik ke lantai ke-6 menara kelima yang diisi dengan 10 monster luar angkasa Chang. Dan dalam menara ini, Yi Feng hanya berhasil membunuh 3 monster luar angkasa tersebut dan mati tereliminasi di peringkat ke-16. Saat itu, setelah Bolan, Kandita dan Yi Feng tereliminasi, tampak Luo Feng yang menjadi satu-satunya peserta yang masih bertahan, telah berhasil sampai di tingkat ke-6 menara kelima, yang dimana menara itu sendiri, diisi dengan 10 monster besar yang seluruh tubuhnya tertutup sisik emas gelap, serta tonjolan tajam yang ada di punggungnya. Selain itu, di bagian kepala monster yang tertutup sisik ini pun, tampak mengeluarkan kilau, dengan kornea matanya yang berbentuk segitiga dan juga tatapannya yang dipenuhi niat membunuh, dan monster itu adalah binatang luar angkasa Chang, yang merupakan salah satu dari binatang buas di luar angkasa. Saat itu, tepat di saat 10 monster luar angkasa Chang menatap ke arah Luo Feng pun seketika tersenyum, namun dengan tatapan yang dipenuhi niat membunuh layaknya si Golden Hornet Behemoth, lalu dengan cepat melesat menjauhi 10 monster tersebut menggunakan senjata roh Black Cloud Shuttle miliknya. Melihat Luo Feng yang seolah ingin melarikan diri, 10 monster luar angkasa Chang pun segera mengejarnya. Namun tentunya, Luo Feng yang telah melewati banyak pertarungan, ditambah dengan pelatihan keras yang diberikan oleh Babata, membuat dirinya mampu menghindar setiap serangan yang dilepaskan oleh 10 monster tersebut. Hingga suatu ketika, 10 monster tersebut dibuat bingung, saat Luo Feng menggunakan salah satu teknik milik klan Mosa dan menciptakan 8 Luo Feng lain, yang dengan cepat melepaskan 5 bilah persenjataan Nansen ke arah salah satu monster yang paling dekat dengannya, hingga membuat salah satu dari 10 monster itu seketika terbunuh. Saat itu, setelah kehilangan salah satu anggotanya, 9 monster yang tersisa pun langsung berkumpul dan saling menjaga satu sama lainnya karena mereka mulai menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi tidaklah lemah. Melihat hal itu, Luo Feng yang telah mewarisi tubuh Golden Hornet Behemoth yang merupakan salah satu dari monster luar angkasa dengan garis keturunan elit, ia pun tampak tersenyum sembari berkata, "Saat ini aku sudah tak memiliki banyak waktu untuk bermain-main dengan kalian, jadi tidak akan ada gunanya kalian melakukan hal itu," ucap 8 Luo Feng, yang tiba-tiba, 8 tubuh itu bergerak secara bersamaan, dan melepaskan serangan mematikan ke arah 9 monster luar angkasa Chang. Singkat cerita, setelah berhasil menghabisi 10 monster tersebut, Luo Feng pun seketika berpindah ke tingkat ke-7 menara kelima yang merupakan sebuah gurun yang sangat luas, dengan sedikit hutan kecil. Yang dimana di tengah hutan kecil itu, terdapat sebuah bola bundar yang sangat besar, dan memiliki 6 penopang menyerupai kaki, serta 2 tonjolan yang menyerupai tanduk, dan mata yang menatap fokus ke arah Luo Feng. Dan bukan itu saja, dalam novel juga dijelaskan, pada bagian depan bola bundar tersebut, terdapat 2 bilah tajam menyerupai pedang. Dan tidak lain,
Bola bundar ini merupakan sarang dari Ratu Klan Serangga, sama dengan yang dihadapi oleh Luo Feng di menara pertama, namun dengan ukuran bola yang jauh lebih besar. Yang untuk tinggi dari sarang induk ini sendiri, menyerupai gedung 40 lantai, dengan banyak lubang yang mengeluarkan lendir beracun. Melihat sarang induk klan serangga yang memiliki perbedaan signifikan daripada sarang induk di menara-menara sebelumnya, Luo Feng pun mengerutkan keningnya. Di sela itu, tiba-tiba, muncul 3.000 serangga hijau berupa belalang sembah, yang keluar dari lubang-lubang yang berada di sekitar sarang induk tersebut. Melihat ribuan serangga yang melesat ke arahnya, Luo Feng pun kembali menciptakan 8 tubuh klon, yang dengan cepat melepaskan bilah-bilah tajam setipis sayap jangkrik, yang dengan cepat melesat dan memotong ribuan serangga tersebut. Saat itu, saat melakukan pembantaian terhadap ribuan belalang sembah tersebut, Luo Feng pun mulai menyadari, kekuatan dari belalang-belalang itu jauh lebih tinggi daripada serangga yang telah ia hadapi pada menara sebelumnya. Dan bukan itu saja guys, bahkan serangga-serangga ini pun memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Yang dimana jika ada salah satu serangga yang mati dibunuh oleh Luo Feng, para serangga lain yang telah terluka pun segera melahap bangkai serangga tersebut, yang dimana hal itu langsung membuat semua luka yang mereka miliki seketika tersembuhkan, dan hal itu cukup membuat Luo Feng kewalahan. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Luo Feng pun telah berhasil membunuh 2.372 ekor serangga, dan hanya menyisakan 682 ekor serangga yang masih hidup, namun dengan tubuhnya yang sudah dipenuhi luka akibat dikeroyok ribuan serangga. Saat itu, Luo Feng yang tengah bertarung melawan 682 serangga yang tersisa, seketika terkejut, saat dimana sang ratu dari klan serangga itu kembali menciptakan 100 serangga berwarna merah darah. Ini, 100 belalang darah, gumam Luo Feng, yang menyadari, walaupun jumlahnya hanya 100 ekor, namun belalang darah ini sangatlah berbahaya, gumam Luo Feng. Dan itulah guys, ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 218. Akhir kata, Panjul di sini pamit dan see you next video.